Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya tetap semangat belajarnya. Walaupun pembelajaran kita dilaksanakan secara daring. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya videonya. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Pernahkah kamu mendengar teks non-fiksi? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana cara menggali informasi teks non-fiksi? Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama. Lalu, yang kedua, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Lalu, yang ketiga, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Perhatikan teks non-fiksi berikut ini. Dengan judul jenis makanan hewan. Nah, kita akan mencari informasi penting dari paragraf dengan menentukan ide pokok. Bu Guru akan contohkan ya. Informasi penting dari paragraf. Teks dengan menentukan ide pokok. Yang pertama, pikiran utama paragraf 1. Itu ada di jenis makanan ada 2, yaitu berupa tumbuhan dan berupa hewan. Itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Ini ya, di sini. Baik. Lalu yang kedua, pikiran utamanya, daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Itu ada di kalimat pertama, paragraf kedua. Ini ya. Baik, sekarang yang ketiga. Pikiran utama paragraf ketiga itu beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Sama ada di kalimat pertama paragraf ketiga. Bagaimana cara mendapatkan informasi penting selain menemukan pokok pikiran? Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks yaitu dengan membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Agar memudahkan kita dalam membuat daftar pertanyaan, kita harus mengikuti aturan 5W plus 2H. Yang pertama, 5W plus 2H itu what atau apa. Fungsinya untuk menanyakan sesuatu
bisa keadaan ataupun perbuatan. Yang kedua, who atau siapa. Fungsinya untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Yang ketiga, when atau kapan. Fungsinya untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Yang keempat, where atau di mana. Fungsinya untuk menanyakan tempat atau lokasi. Yang kelima, why atau mengapa. Fungsinya untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa. Yang keenam, how atau bagaimana. Fungsinya untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara. Yang terakhir, how many atau kapan. Fungsinya untuk menanyakan jumlah atau banyaknya. Nah, perhatikan gambar di sini. Ada tumbuhan, ada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ya, baik anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, kenalin nama aku Koko. Kali ini Koko akan memberitahu kalian tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Disimak baik-baik ya. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Sekarang, ayo kita belajar ketiganya satu persatu. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda, dan gajah, mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serat tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, hewan herbivora mempunyai mata di sisi kepala yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas dan melihat semua jalan di sekitar tanpa menggerakkan kepalanya. Herbivora dapat dikelompokkan lebih jauh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua, granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga, nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir adalah folivora, yaitu herbivora pemakan daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karnivora. Karnivora berasal dari bahasa Latin dari caro, yang artinya daging, dan vorare, yang artinya melahap.
Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi mereka juga memakan organ tubuh dan tulang. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kecepatan dan kekuatan serta indera yang disesuaikan untuk berburu, seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merobek mangsanya. Beberapa dari karnivora seperti singa, macan, dan harimau, mereka mengejar dan membunuh mangsanya dengan gigi tajam dan runcingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala dan rubah, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu nggak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni yang artinya segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang umum kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, sigung, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah, teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buaya itu termasuk hewan apa ya? Betul, buaya adalah hewan karnivora karena buaya itu adalah hewan pemakan daging. Nah, sekarang kalau Koko termasuk hewan apa coba? Betul sekali, karena Koko itu adalah koala, jadi Koko itu adalah hewan herbivora. Soalnya Koko itu suka banget makan daun. Sekarang, kalau teman-teman itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Betul sekali, teman-teman itu termasuk omnivora karena manusia itu pemakan segala, mulai dari daging, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain. Wah, teman-teman, sepertinya kalian sudah paham ya tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang saatnya Koko pamit. Semoga apa yang tadi Koko sampaikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman, teruslah belajar, rajinlah belajar, dan jadilah yang terbaik. Indonesia membutuhkan kalian. Sampai jumpa. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Bu Guru kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.